Hari ini kita bersyukur dapat merayakan Paskah 2023. Jadi Paskah tahun ini jatuh pada hari Minggu tanggal 9 April 2023. Ada semacam penghayatan dan perenungan yang sungguh-sungguh akan pertama pengorbanan Tuhan, yang kedua kemenangan Tuhan atas kuasa kematian atau maut. Karena Alkitab mengatakan tanpa kebangkitan Kristus maka sia-sialah pemberitaan para misionaris, termasuk sia-sialah pemberitaan kami hamba-hamba Tuhan. Bahkan tanpa kebangkitan, tanpa peristiwa Paskah, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia yang ada di dunia ini. Paskah tidak bisa dilepaskan dari latar belakangnya, yaitu Tuhan membebaskan umat pilihannya yang sudah mengalami dera, aniaya, perbudakan di Mesir, ya. Dan melalui kekuatan Tuhan, melalui dua hambanya, yaitu Musa dengan Harun, melalui tanda-tanda mujizat yang Tuhan nyatakan kepada Raja Firaun dengan 10 tulah, barulah bangsa Israel diizinkan untuk keluar dari negeri Mesir. Namun saudara-saudara, ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, supaya mereka dapat menikmati keindahan dalam hidup mereka sesuai dengan janji Tuhan, karena negeri yang dijanjikan oleh Tuhan adalah negeri yang penuh dengan susu dan madunya, dan itulah negeri yang diperuntukkan untuk bangsa pilihan Tuhan, yaitu Israel. Tetapi dalam perjalanan mereka banyak yang tidak sampai. Bahkan Alkitab mencatat hanya 2 generasi yang sampai ke sana. Ayo mahasiswa teologi yang tahu nggak? Siapa nama 2 generasi itu yang sampai ke tanah Kanaan? Yosua dengan siapa? Yosua dengan Kaleb. Hanya Yosua dengan Kaleb yang sampai ke tanah perjanjian, yang bisa menginjakkan kakinya ke tanah perjanjian dan menikmati tanah itu, ya. Dan kebanyakan tidak menikmatinya. Pertanyaan adalah mengapa bisa demikian? Ya. Alkitab mencatat, saudara, kita lihat di sana bahwa penyebab dari mereka tidak sampai ke tanah perjanjian adalah itu ada dicatat di dalam Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai ayat 19. Kita tidak perlu baca. Ada 3 penyebab di sana yang membuat mereka gagal, tidak memasuki, tidak menikmati janji Tuhan untuk sampai ke tanah Kanaan, itu tanah perjanjian. Yang pertama dalam Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai ayat 19 mengatakan, ayat yang ke-16, mereka yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa. Nah, siapakah mereka itu? Mereka ini adalah orang percaya. Bahkan dikatakan mereka ini melihat dan mengalami sendiri mujizat pemeliharaan Tuhan. Tetapi mengapa mereka gagal memasuki tanah perjanjian? Apa penyebabnya? Tadi saya sudah sebut ada 3 penyebabnya. Yang pertama ayat 17. Coba baca ayat 17 di Ibrani pasal 3. Siapakah yang dia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang? Oke. Penyebab yang pertama apa? Berbuat dosa. Karena mereka berbuat dosa. Pertama. Yang kedua, ayat yang ke-18. Ayo saya akan baca lagi ayat ke-18. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat pemberhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Yang kedua adalah karena mereka tidak taat. Yang ketiga, baca ayat 19.
Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan Ya. mereka. Dan ketika penyebab karena mereka tidak percaya, disimpulkan dari tiga penyebab adalah karena dosa. Ketidakpercayaan juga dosa, apalagi tidak taat juga dosa. Jadi kesimpulannya adalah mereka tidak masuk, tidak sampai menikmati tanah Kanaan karena mereka tetap berbuat dosa. Sekalipun dia orang percaya, sekalipun mereka sudah menikmati dan melihat dan mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa, tetapi karena memang mereka tidak bisa melepaskan diri dari belenggu dosa, mereka masih teringat kenikmatan Mesir, mereka masih memberontak kepada para pemimpin, masih ngomel sana, ngomel sini, bersungut-sungut, tidak puas dengan apa yang ada pada mereka. Itulah dosa yang Tuhan sangat tidak berkenan, saudara, sehingga berakibat gagalnya mereka sampai ke tanah Kanaan. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita tahu kenapa Tuhan begitu ngotot untuk membawa umat pilihannya keluar dari tanah Mesir atau dari Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian yaitu Kanaan. Saudara, tanah perjanjian adalah simbol dari kemakmuran dan keindahan hidup. Ya. Jadi Tuhan menghendaki ketika orang Israel bisa sampai ke tanah Kanaan dan mereka tetap hidup di dalam perkenan Tuhan, maka mereka pasti akan menikmati keindahan dan kemakmuran dan kesuburan tanah itu. Karena tanah Kanaan itu Alkitab katakan dia adalah tanah yang penuh dengan susu dan madu. Kita tahu sekalipun sekarang tanah Israel itu sudah begitu besar, tapi karena janji Tuhan tetap ya dan amin, ya, karena sudah ribuan tahun dieksploitasi sedemikian sadisnya oleh kekuasaan dari tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, sehingga membuat tanah Israel sekarang tidak seperti dulu, ya. Tetapi karena janji Tuhan kepada umat pilihannya, mereka tetap diberkati. Makanya sekarang Israel negara yang dikenal sebagai negara yang tandus, tapi mereka merupakan negara pengekspor buah-buahan keempat dunia, kalau tidak salah saya. Pertaniannya subur. Mereka juga dikenal sebagai negara yang paling ahli dalam mengolah berlian. Mereka tidak punya tambang berlian, tetapi mereka bisa mengolah berlian. Intan dunia itu berputar di Israel lebih banyak. Saya sendiri pernah masuk ke toko intan. Kami dibawa masuk dan kami sempat audiensi dengan pemilik toko. Ya, mereka ceritakan bagaimana cara mereka mengolah intan dari menjadi sebuah permata. Ada dalam bentuk kalung, cincin, dalam bentuk anting-anting dan lain sebagainya. Luar biasa, sampai mereka bilang, negara kami tidak punya intan, tapi negara kami paling banyak intan, karena kamilah yang memiliki keahlian dalam mengolah intan jadi permata. Bayangkan saudara. Bahkan tidak hanya itu, kita tahu PDB Israel mengalahkan Amerika. Dan mereka adalah negara yang makmur, saudara. Jadi sekalipun kecil, tapi Israel diberkati Tuhan sesuai dengan janji Tuhan. Amin. Amin. Hari ini dalam kita merayakan Paskah tahun 2023, marilah kita menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yaitu apa tadi? Dosa. Itu aja intinya, ya. Jangan sampai kebangkitan Kristus, kenaikannya ke surga, dia sedang menyediakan tempat bagi kita, bahkan dia mendoakan kita di sana. Tiba-tiba kita tidak mendapatkan jatah atau kapling atau rumah atau mansion di sana. Karena kita tetap terkungkumi oleh dosa tadi, dosa ketidaktaatan kita, dosa ketidakpercayaan kita, akhirnya membuat kita menjadi orang yang
tidak mendapatkan apa-apa dari kepercayaan kita, penyerahan kita kepada Tuhan, karena kita tidak sungguh-sungguh. Ini intinya. Paskah tahun ini Tuhan meminta kepada kita supaya kita menjauhkan dosa ketidaktaatan, dosa ketidaksungguhan kita kepadanya, dosa kekurang percayaan kita kepadanya. Ini harus kita tinggalkan. Mari kita bangun kehidupan rohani kita tahun 2023 ini. Ingat, jangan kita bangga, jangan kita terlalu percaya dulu. Jika kita sudah mengalami mujizat Tuhan, itu bukan jaminan untuk kita bisa selamat sampai kepada tujuan akhir kita ke surga. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, kalau kita tidak memelihara keimanan kita, kerohanian kita. Karena contoh bangsa Israel tadi, sejak mereka keluar dari Mesir, mereka mengalami mujizat Tuhan. Ketika mereka di padang gurun, apa yang Tuhan sediakan? Roti dari surga dalam bentuk mana. Daging burung puyuh dikirim Tuhan dari surga. Tidak ada air, batu dipukul keluar air. Ketika Musa mengejar mereka, pada kali terakhir Tuhan perintahkan Musa, turunkan tongkatmu. Ketika Musa menurunkan tongkatmu, jadi pasukan elit bangsa Mesir yang sedang mengejar umat Israel ditenggelamkan Tuhan di laut Kebaran. Mereka mati. Itu bentuk mujizat Tuhan yang luar biasa kepada umat pilihannya. Tetapi sayang pada akhirnya mereka juga melihat, mengalami, menyaksikan sendiri mujizat Tuhan. Mereka tidak sampai ke tanah Kanaan. Karena apa? Karena 3 perkara tadi. Karena dosa, tidak taat, tidak percaya. Halo? Kita yang ada di sini, masih adakah dosa ini pada kita? Tidak taat. Saya tidak akan menjabarkan apa bentuk ketidaktaatan saudara. Kurang percaya, saya tidak akan menjelaskan apa bentuk ketidakpercayaan saudara. Itu hanya ada kita yang bisa menjawab. Saya coba menyampaikan garis besarnya saja. Tuhan paling benci kita tidak taat, kita tidak percaya. Tuhan maunya kita taat sekecil apapun. Karena dengan ketaatan kita, kesungguhan kita, itulah yang menghantar kita kepada tujuan akhir dari iman kekristenan kita, yaitu kebersamaan kita dengan Sang Pemilik hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena Paskah tidak akan berarti apa-apa jika kita masih biasa-biasa saja, masih kurang percaya, masih ragu-ragu, kurang beriman, kurang penyerahan diri, kurang sungguh-sungguh, bahkan masih berputar dalam kelemahan dan dosa kita. Mari hari ini, tahun 2023, kita bangkit jadi pemenang. Amin. Ya.